Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana serta hadirin yang berbahagia, dalam kodimah konvensi hak-hak anak yang disetujui oleh PBB pada tanggal 20 November 1989 menimbang bahwa seorang anak harus dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam suatu masyarakat. Pendidikan anak telah menjadi topik diskusi para pemikir Islam beberapa abad silam, juga menjadi diskusi para pakar-pakar pendidikan barat. Mengapa demikian? Karena persoalan moralitas merupakan problematika yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dan persoalan perilaku adalah komponen yang tidak lepas dari generasi penerus. Tetapi hadirin, dekadensi moral telah menembus dinding usia ataupun kasta, sehingga bukan hanya anak-anak muda saja yang tidak berada, orang tua pun tidak sedikit yang tidak berada, dan bukan hanya generasi muda saja yang suka melanggar norma, orang tua pun tidak punya tata krama, sehingga hadirin, kemerosotan akhlak telah meracuni kaum muda. Hal tersebutlah yang akan menjadi topik kami dalam ajang Musyabaqah Syarhul Quran kali ini dengan judul Keluarga dan Pembentukan Karakter Anak Bangsa. Sebelum kami lanjut, marilah kita simak firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai
Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hadirin yang dirahmati Allah, bangsa Indonesia dulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki kesantunan, identik dengan budaya ketimuran. Tetapi sekarang Para politikus dipenuhi sandiwara dan pencitraan. Para pelajar yang sering tawuran, ulama yang gemar dengan keduniaan, bahkan Lembaga hukum tidak dapat diberikan kepercayaan. karenanya kepentingan pribadi dan golongan yang dikedepankan. Tak peduli rakyat kebingungan, tak tahu yang mana musuh, yang mana korban. tidak mengerti antara kejujuran dan kebohongan. Hadirin, proses perbaikan hanya bisa terjadi jika kami, saudara-saudara dan seluruh komponen bangsa, menerapkan revolusi mental yang sesungguhnya dapat mendidik diri sendiri dengan baik, dapat mengembalikan fitrah kita sebagai manusia biasa, dapat merefleksikan setiap ajaran dalam keluarga dengan merenungkan firman Allah surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam tafsir Jalalain menjelaskan bahwa jumlah kalimat la ta'lamuna syai'an berkedudukan menjadi hal atau keadaan atau kalimat keterangan. Juga lafaz as-sam'a yang bermakna jamak sekalipun kalimat mufrad. Lebih lanjut penjelasannya, seluruh indera diciptakan, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati adalah agar manusia bersyukur dan mau beriman. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menambahkan bahwa pengetahuan manusia diperoleh melalui manusiawi ataupun pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa pendidikan memegang
memiliki kewajiban dalam membangun rumah tangga yang sakinah, tetapi juga memiliki kewajiban dalam memberikan pendidikan dalam nilai agama dan akhlak. Karena nilai pendidikan inilah yang akan menjadi pedoman dasar seorang anak. Oleh karena itu hadirin, marilah kita pandang pendidikan sebagai paramount of importance atau sebagai Prioritas pertama dan utama. dan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9, kata lemah mengandung 3 pengertian. Yang pertama, lemah dari segi akidah, yaitu keyakinan generasi muda terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit, bahkan bisa menghilang karena kurangnya perhatian kita terhadap pendidikan agama. Kita lebih mementingkan pendidikan yang bersifat umum. Yang kedua, lemah dari segi ilmu pengetahuan, yaitu generasi muda yang malas menuntut ilmu, rajin dan menipu, Suka dan menabung, menolong orang tua tidak mau, minta uang nomor 1. Yang ketiga, lemah dari segi ekonomi, yaitu kemiskinan yang melanda generasi kita disebabkan karenanya kemalasan, kurangnya usaha dan ikhtiar, dan hanya berpasrah terhadap nasib mereka saja. Hadirin, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya, karena generasi muda kita masih terlilit dengan mental apatis, pesimis, bahkan mental bordes. Akibatnya nilai moral anak bangsa kian terpuruk, perilaku sosial bangsa ini yang buruk, kekerasan terhadap anak merangkak naik, bahkan tayangan media semakin tak mendidik.
mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi